Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Boro. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita bisa bincang-bincang santai ya teman-teman. Membahas tentang tantangan usaha kredit ya teman-teman. Usaha kredit itu tentunya usaha perkreditan ya, tentunya kredit barang dan sebagainya sejenisnya. Apa saja tantangannya dan apa saja hambatannya, mari kita bahas ya teman-teman. Satu-satu ya, lumayan kita santai aja, bincang-bincang santai aja hari ini. Tidak ada topik yang serius, cuman ya kita bahas tentang tantangan usaha perkreditan ini. Yang pertama tantangannya menurut saya adalah modal ya. Kita biasanya kalau sudah agak besar, misalnya sudah berputar, itu tantangannya adalah modal. Pintar-pintar kita memanajemen modal tersebut. Modal akan lancar kalau kita juga bisa memanajemen angsuran ya teman-teman. Kalau angsurannya rutin, kendala modal ini insya Allah tercukupi. Kalau angsurannya kita bisa mendisiplinkan nasabah-nasabah kita, insya Allah modal ini juga akan berputar ya teman-teman. Tapi juga namanya usaha seperti ini kan hambatannya juga kredit macet, hambatannya keterlambatan angsuran. Nah, salah satu alternatifnya kalau kita misalkan sudah butuh modal banget, terus nasabah sudah mulai banyak, nah usaha kita misalkan sudah berjalan dan sudah layak mengajukan tambahan modal, ya tidak ada salahnya kita mengajukan tambahan modal ke lembaga pembiayaan, misalkan ke bank, ya kita cari juga yang bunganya ringan, contohnya juga KUR itu kredit usaha rakyat ya, itu tentunya sangat membantu. Karena itu jangka waktunya juga panjang, jika dia juga bunganya ringan, cuma 6% saja per tahun. Nah, seperti itu salah satu alternatif tambahan modal kita. Nah, kita setelah modal kita terpenuhi, kendala modal terpenuhi, ya hambatan dan tantangannya kemudian adalah kita untuk pemasaran ya. Untuk pemasaran itu kalau usaha kredit saya rasa nggak terlalu sulit ya. Kita mulai dari tetangga, kalau kita kerja juga mulai dari teman kanan kiri juga. Dari mulut ke mulut, misalkan kalau kita memang niat di usaha itu, insya Allah ya mudah untuk nggak usah sampai online ya, kalau cuman kita modalnya tanggung-tanggung, usaha kanan kiri teman dan sebagainya sudah kewalahan kita. Kalau kita misalkan sudah jalan, orang sudah tahu, yang penting kita disiplin aja setiap hari posting, ya nggak yang sederhana aja di WA, kita misalkan kredit HP, ya kita posting brosur-brosur HP dan sebagainya. Ya itu nantinya dengan berjalannya waktu akan banyak juga, asal kita disiplin akan banyak juga nasabah-nasabah itu sekarang sudah nggak kendala menurut saya kalau untuk mencari nasabah sudah nggak kendala ya. Terus yang kemudian hambatan dan tantangan yang ketiga adalah angsuran ya, kendala angsuran biasanya banyak 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 nasabah yang ya ada juga, namanya juga banyak orang kadang ada keperluan menunggak angsuran atau meminta keringanan atau meminta tambahan waktu angsuran, itu sudah biasa. Namun kita juga harus biasa mendisiplinkan nasabah-nasabah kita. Mendisiplinkan gimana caranya? Ya kita harus ingatkan jangka waktu angsurannya sudah tanggalnya, kita harus rajin-rajin mengingatkan meskipun saya juga orangnya nggak TKN. Kadang kalau orangnya meminta keringanan dulu, "Oh, bulan ini libur dulu Mas," gitu. Saya kadang orangnya itu nggak tegaan mendisiplinkan itu kelemahan saya ya teman-teman. Cuman ya kita harus usaha setiap bulan kita harus ingatkan jatuh temponya, sudah mau jatuh tempo kurang sehari atau kurang 2 hari, kita harus selalu ingatkan, apakah mereka meminta keterlambatan atau ada hambatan lain, ada musibah dan sebagainya. Kalau kita usaha kredit ini fleksibel ya, harus fleksibel untuk menjaga, keloyalan customer kepada kita. Insya Allah kalau kita fleksibel, namun fleksibel itu kita juga harus tegas, jangan fleksibel itu kita loyo, maksudnya fleksibel kita lemah itu tidak, kita fleksibel tapi tegas. Rata-rata nasabah saya juga loyal ya, ngambil apapun, barang apapun itu ke kita, tetap mereka kalau apa-apa pun tanya barang ke kita itu. Kalau mereka yang konsumen kredit ini di Indonesia ini ya di kita lingkungan sekitar kita ini rata-rata kan kalau ngambil barang orang sukanya kredit. Nah, apapun itu kalau mereka sudah loyal ke kita, apapun tetap aja ngambil ke kita. Nah, kita juga fleksibel. Nah, itulah untuk menjaga agar angsuran juga ke kita itu lancar ya, itu salah satunya. Triknya kita juga harus tegas, ngomong di awal juga, nanti konsekuensinya kita harus ada gitu, teman-teman. Kita harus membuat peraturan juga. Kalau misalkan, kalau saya ya biasanya kalau kredit agak nilai besar di atas 5 juta, misalkan saya sudah bikinkan surat perjanjian, nanti misalkan ada wan prestasi atau dia melanggar gitu, kita udah bikin kesepakatan misalkan 3 bulan berturut-turut atau secara selang-seling tidak membayar atau
ingkar ya kita ambil ya barangnya. Seperti itu. Kita juga nggak usahakan juga untuk kredit ini fleksibel. Kalau teman-teman yang menerapkan denda, kalau saya sih nggak menerapkan denda ya. Cuman fleksibel aja karena saya juga usahanya udah pribadi, rumahan dan ya skalanya masih nggak besar-besar amat, modal nggak terlalu banyak. Ya dulu cuman sampingan daripada uang di bank ya zaman dulu itu. Saya usaha alternatif apa sih yang bisa menghasilkan uang yang marginnya sangat besar, terus kita usaha juga nggak ngoyo banget, nggak ngeluarkan tenaga banyak, ya saya rasa perkreditan barang ini sebagai solusinya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau sharing-sharing untuk usaha kreditan, untuk sharing-sharing bagi pengalaman atau bagi ilmu, ya silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman. Untuk sharing-sharing aja karena saya di perkreditan ini di akun-akun YouTube, saya nyari susah banget maksudnya untuk referensi apa gitu. Kendala dan usaha apa gitu, terutama untuk perhitungan itu kalau di YouTube jarang yang membahas seperti seperti ini tuh, yang sharing juga jarang. Nah itu teman-teman kalau ingin mencari teman atau mencoba mencari teman-teman sharing, ya silahkan sharing aja di kolom komentar saya ini. Saya mempersilahkan ya teman-teman. Di YouTube saya ini membahas tentang segala sesuatu tentang kreditan dan tetek bengeknya ya teman-teman. Jadi jangan usah ragu, nggak usah sungkan-sungkan, ya silahkan saja mampir di akun YouTube saya ya teman-teman. Nah, yang teman-teman, kita lanjut lagi hambatan ya, dan tantangannya. Tantangan tadi udah angsuran sudah ya, terus ini sekarang mencari supplier. Nah, itu juga tantangan juga, mencari supplier yang loyal kepada kita, harus loyal ke supplier dan supplier yang memang ngasih barang terbaik bagi kita. Nah, ini kalau pengalaman mencari supplier itu gampang-gampang susah ya. Kalau yang untuk elektronik itu agak susah ya teman-teman. Kalau saya misalnya untuk HP itu yang maksudnya kalau kita membeli HP di toko-toko kan bisa, cuman yang mengasih harga terbaik bagi kita kan juga jarang. Kalau HP biasanya kalau kita beli toko kan sesuai brosur. Nah, harga yang di bawah brosur ini yang kita mencari. Kalau supplier tentunya kita ya memang harga yang sudah dipatok di brosur kita sudah perhitungkan segitu, tapi kita kan mencari lebih kalau untuk usaha. Nah, trik saya juga biasanya mendekati sales-sales HP, terus yang ya kita sekali dua kali itu beli secara secara harga pas aja, maksudnya secara harga brosur aja. Nah, nanti lama-kelamaan mereka juga tahu saya untuk jualan lagi loh. Nah, nanti ke pihak tokonya kalau Vivo Store apa ke Oppo Store biasanya kalau kita untuk dijual lagi nanti akan diturunkan sebarnya kita. Ya lumayan turun-turun 50 sampai 100, 150. Kalau harga yang gede itu kita bisa turun sampai dapat cashback 500.000 kan lumayan. Nah itu, kita sudah ngambil spare untung dari situ, nanti belum yang ke atasnya lagi, maksudnya belum ke konsumennya. Nah, kita dari situ sudah bisa mengambil spare keuntungan. Nah, tapi ya tantangannya itu, kita kadang kalau baru berjalan awal ya kita pintar-pintar cari referensi ya teman-teman yang usaha sejenis ya. Misalkan ya tanya-tanya atau kita ya beranilah untuk bereksperimen, beranilah untuk mengeksplor peluang-peluang lain, maksudnya supplier-supplier, mencari supplier kemanapun gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa saya bagikan, nanti kita di lain waktu sharing-sharing lagi ya, hambatan dan tantangan apa aja di usaha perkreditan ini. Mudah-mudahan ini sekedar curhat saja, mudah-mudahan teman-teman dapat dapat wawasan ya, sedikit gambaran tentang usaha perkreditan ini. Tapi potensinya jangan ragu ya, kalau di usaha perkreditan ini marginnya sangat sangat tebal, marginnya untungnya sangat sangat besar. Potensi kedepannya kita nggak akan rugi kok. Di usaha kredit ini yang saya riset ya, yang tahan terhadap resesi ya usaha perkreditan ini ya. Mungkin ada hambatan sedikit, buktinya saya bertahan di corona kemarin ya karena usaha kredit ini. Saya juga kena PHK dan sebagainya. Usaha kredit ini yang menopang keluarga saya ya teman-teman. Maka dari itu ya kita harus syukuri usaha apapun itu. Mungkin di teman-teman usahanya lebih bagus dan sebagainya, kita harus syukuri. Tapi menurut saya kalau pengen mengusaha ya, kita pengen membesarkan ya ayo kita usaha besar-besarkan, ayo kita usaha bareng-bareng, besarkan bareng-bareng usaha perkreditan, baik kredit barang dan sebagainya. Nah, demikian video dari saya, ya ini cuman celotehan aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditambahkan silahkan di kolom komentar. Silahkan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video dari saya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.